Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Davandri dari Ilmu Komunikasi Paralel 1 akan menjelaskan secara singkat dan jelas tentang materi dari mata kuliah pertemuan pertama sampai kelima. Materi yang pertama yaitu tentang diagnosis jiwa melalui critical thinking. Dalam materi diagnosis jiwa melalui critical thinking mempunyai beberapa subbab pembahasan, yaitu terdiri dari mengenali diri sendiri, critical thinking alat diagnosis jiwamu, yang ketiga identifikasi sifat jiwamu, yang keempat kenali penyakit hatimu, yang kelima obati penyakit dengan tauhid. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenali diri sendiri. Jiwamu sama dengan mesin kepemimpinanmu. Dalam hadis qudsi dijelaskan, aku dalam tutupan rahasia aku menyintai hambaku untuk mengenalnya, maka aku ciptakan makhluk untuk mengenaliku. Tidak akan sampai kepadaku kecuali melalui jalan yang bebas dari kesyirikan dan sungguh beramal soleh. Lalu yang kedua tentang critical thinking alat diagnosis jiwamu. Lalu setelah itu yang ketiga identifikasi sifat jiwamu. Cara kita mengidentifikasi sifat jiwa kita yaitu dengan cara tes cermin, bercermin diri dengan melihat akhlak kita dengan akhlak Nabi. Yang paling pokok bercermin tatkala beribadah umroh dan haji, karena ada jejak peninggalannya yang mengandung nilai sejarah, atau bercermin dengan Al-Quran dan hadis, karena itulah akhlak Rasulullah SAW. Yang keempat kenali penyakit hati. Penyakit hati ada 7, yaitu tertolak amal hamba yang suka mengumpat. Yang kedua tertolak amal hamba yang mengharap keduniaan. Yang ketiga tertolak amal hamba yang sombong. Yang keempat tertolak amal hamba yang ujub. Yang kelima tertolak amal hamba yang hasud. Yang keenam tertolak amal hamba tidak pernah ada rasa kasih sayang. Yang ketujuh tertolak amal hamba yang sunnah, ingin popularitas. Lalu materi kelima yang subbabnya tentang obati penyakitmu dengan tauhid. Ada beberapa model akhlak yang harus ditiru, yaitu bercermin diri, yang kedua ajaran Makkah, yang ketiga ajaran Madinah, yang keempat mengimplementasikan karakter para nabi di negara sendiri antara hamba dan rohnya. Dalam materi kedua ini kita akan membahas tentang komunikasi antara hamba dan rohnya. Dalam materi ini ada 5 subbab yang akan kita bahas, yaitu terdiri dari arti komunikasi, yang kedua komunikasi tauhid, yang ketiga critical thinking dan komunikasi, yang keempat tangkap dan pahami pesannya, yang kelima mengurai dan melaksanakan pesannya. Pertama-tama kita akan membahas dari arti komunikasi itu sendiri, adalah proses transfer pesan kepada pihak lain. Pesan yang disampaikan adalah sama dengan yang diterima. Lalu yang kedua, kita akan membahas komunikasi tauhid. Dalam komunikasi tauhid ada yang dinamakan komunikasi talbiyah. Talbiyah artinya aku menyambut panggilannya dengan ucapan labbaik. Berarti orang yang melaksanakan umroh dan haji sedang melangsungkan self communication atau berbicara dengan hati kepada Allah. Sambutan disampaikan melalui pengakuan dan curahan pujian dan pengagungan atas seluruh nikmat iman dan kenikmatan kelezatan hidup hanya atas anugerahnya, sehingga menyatakan bahwa tidak ada keyakinan bagi Allah. Yang ketiga tentang critical thinking dan komunikasi. Dalam subbab ini ada beberapa model critical thinking, yaitu yang pertama musyahadah terhadap atsar Nabi yang menghasilkan pengetahuan. Yang kedua, fahami ajaran secara mendalam. Yang ketiga, gunakan untuk analisis diri. Yang keempat, sintesis melalui proses tiru dan modifikasi sesuai kondisi. Yang kelima, evaluasi diri agar sesuai dengan sifat Allah yang dicontohkan oleh akhlak Nabi Muhammad SAW. Lalu yang materi subbab keempat tentang tangkap dan pahami pesannya. Proses critical thinking mempunyai 3 tahap. Yang pertama adalah critical thinking, yang kedua self communication, yang ketiga communication to other. Selanjutnya teknik dari komunikasi rupiah, membangun komunikasi dengan Allah. Yang pertama membangun komunikasi dengan Allah, yang kedua pandangi ciptanya, yang ketiga temukan sifatnya, yang keempat panggil asmanya dan zatnya. Lalu lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang tesis Nabi Ibrahim. Dalam materi ini mempunyai beberapa subbab
yaitu pertama arti tesis, yang kedua tesis tauhid Nabi Ibrahim sendiri, yang ketiga implementasi tauhid Nabi Ibrahim, yang keempat risiko yang dihadapi bertauhid, yang kelima tingkat iman. Lalu yang pertama, tesis mempunyai arti, yaitu ungkapan pernyataan yang didukung dengan argumen yang kuat. Istilah tesis digunakan untuk menunjukkan bahwa ungkapan pernyataan Nabi Ibrahim sebagai sebuah kesimpulan setelah melalui proses berpikir yang sahih. Kemudian mengujinya melalui fakta-fakta yang ada dan akhirnya disimpulkan kebenaran yang hakiki, dan tentu saja dengan konsekuensi risiko ujian dari masyarakat sekitarnya. Lalu yang kedua, tesis Nabi Ibrahim, langkah inovasi dan bagi bangsanya yang tenggelam dalam kebodohan dan kesesatan, membuat bangsanya terpuruk. Nabi Ibrahim mempunyai karakter yang pemberani dan tegas dalam prinsip ideologi, sehingga berani melawan arus ideologi bangsa pada zamannya. Keberanian ini karena ada akar keyakinan yang menghujam dalam hatinya melalui musyahadah pada kerja afai Allah. Yang ketiga, cara mengimplementasikan ajaran tauhid Nabi Ibrahim. Yang pertama, pandangi monumennya, pahami inti ajaran Nabi Ibrahim, gunakan critical thinking, bangun intelektual melalui bimbingan Al-Quran. Yang kedua, setelah dipahami, bangunlah keyakinan dari bukti-bukti yang telah diverifikasi dan muarakan pada keimanan. Lalu yang ketiga, amalkan praktekkan dari apa yang sudah dipahami sehingga ada rasa tauhid dalam jiwa. Lalu sebab yang keempat, resiko yang dihadapi dalam bertauhid, yaitu dapat menentukan keyakinan, ancaman fisik dan keselamatan. Yang kelima, tingkat-tingkatan iman, yaitu imanul hakiki. Yang pertama, imanul hakiki adalah derajat iman paling tinggi dan sempurna yang dimiliki Allah oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, iman hak, iman yang hati pada makam ini pandangannya selalu kepada Allah SWT. Yang ketiga, iman ayat adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu yang keempat, iman ilmu adalah keimanan yang didasarkan pada pengetahuannya. Yang kelima, iman taklid adalah iman seseorang hanya sebatas Islam. Lalu kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang model pembaruan Nabi Ibrahim. Dalam materi model pembaruan Nabi Ibrahim mempunyai beberapa subbab pembahasan, yaitu terdiri: 1. Arti bersolawat secara hakikat. Yang kedua, peta jalan membangun tauhid melalui kepemimpinan. Yang ketiga, objek pembaruan. Yang pertama kita akan membahas arti solawat kepada Nabi Ibrahim. Secara hakiki, solawat kepada Nabi Ibrahim berdoa agar memiliki sifat dan tauhid seperti Nabi Ibrahim, dengan mengikuti ajarannya agar meraih ridho dari Allah SWT. Yang kedua, peta jalan membangun tauhid melalui kepemimpinan dengan melalui yang pertama, pembaruan diri sendiri. Yang kedua, pembaruan keluarga. Yang ketiga, pembaruan masyarakat. Yang keempat, pembaruan bangsa dan negara. Lalu dari subbab ketiga itu objek pembaruan dengan cara memperbarui, mengupgrade pola pikir tauhid dan bisa berpikir logis dan rasional. Materi yang terakhir yaitu ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. Dalam materi ini mempunyai 3 subbab pembahasan, yaitu terdiri dari isi ajaran, kedua strategi membawa ajaran, yang ketiga implementasi ajaran. Yang pertama kita membahas tentang subbab misi ajaran dari nasionalisme Nabi Ibrahim, tertera pada surat Ibrahim, yaitu Ibrahim ayat 1-3, yaitu membawa manusia pada cahaya yang terang benderang yang menerangi pada jalan yang lurus yang telah dirintis oleh Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, strategi membawa ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. Allah mengajarkan strateginya adalah dengan membangun benteng pertahanan, yakni dari sabar dan tawakal. Yang ketiga, mengimplementasikan ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. Jika dicontohkan dalam negara Indonesia, ada beberapa komponen yang bisa termasuk dalam mengimplementasikan ajaran nasionalisme. Yang pertama, negara Indonesia mempunyai batas yuridiksi yang jelas. Yang kedua, rakyat atau bangsa Indonesia. Yang ketiga, pembangunan karakter bangsa. Yang keempat, pembangunan ekonomi. Yang kelima, syukur atas ajaran yang telah diimplementasikan. Itulah beberapa komponen yang perlu untuk mengimplementasikan ajaran di negara Indonesia. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam video yang saya buat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.